Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma Aditya Saputra, NIM 1802113, kelas 5 TIB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya ringkas, yaitu judulnya Pembuatan Media Pembelajaran untuk Proses Konversi pada VNet Automata Berbasis Multimedia. Nah, langsung saja kita bahas abstraknya. Pembelajaran teori bahasa otomata pada materi konversi VNet otomata bagi sebagian mahasiswa sangatlah susah dipahami. Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 mahasiswa bahwa jumlah persentase mahasiswa yang tidak memahami materi konversi FA lebih banyak daripada mahasiswa yang paham akan materi konversi pada FA. Pendahuluannya, pembelajaran yang dilakukan saat ini biasanya sangat membosankan dan terkesan monoton yang menyebabkan para siswa jenuh untuk belajar, sehingga para mahasiswa kurang berprestasi di lingkungan kampus atau tempat lain. Pelajar sebaiknya menggunakan metode pembelajaran yang lebih efektif dan atraktif. Salah satunya yaitu dengan metode pembelajaran interaktif. Penggunaan metode pembelajaran interaktif dapat membantu meningkatkan proses belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Dari Vernon A. Magnussen tahun 1983 menyatakan bahwa kita belajar 10% dari apa yang kita baca, 20% dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, dan 50% dari apa yang kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan, 90% dari apa yang kita lakukan. TBO atau teori bahasa otomata. Teori bahasa membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan komputer dan pemrosesan naskah. Bahasa formal adalah kumpulan kalimat. Semua kalimat dalam sebuah dibangkitkan oleh sebuah data bahasa yang sama. Sebuah bahasa formal bisa dibangkitkan oleh dua atau lebih tata bahasa berbeda. Bahasa adalah beberapa variabel yang dapat dibentuk dalam himpunan alfabet atau rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. FA sendiri terdiri dari dua teknik bahasa, yaitu NFA dan DFA. Untuk proses konversi yang terdiri dari NFA dan ke DFA dan NFA epsilon ke NFA merupakan materi yang terlalu sulit untuk dipahami oleh sebagian besar mahasiswa karena kurang paham materi konversi pada FA. Lanjut dari masih pendahuluan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 mahasiswa yang pernah mengambil mata kuliah teori bahasa otomata, khususnya materi konversi pada VNet Automata, dapat dipresentasikan bahwa 17,14% mahasiswa paham akan materi, 11,43% cukup memahami, dan 70,43% mahasiswa tidak paham dan sukar dalam memahami materi perkuliahan, dan 33,33% tidak membutuhkan alat bantu, dan 66,67% membutuhkan alat bantu berupa media pembelajaran berbasis multimedia. Dengan seiring perkembangan teknologi, sebenarnya sudah ada aplikasi JFlab yang merupakan aplikasi simulasi yang dapat mengkonversi FA dan lain-lain, dan juga dapat digunakan siswa untuk belajar, tetapi aplikasi ini tidak dapat menjelaskan hasil dari apa yang diperintah oleh pengguna. Oke, kita lanjut ke kajian pustakanya. Kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriana tentang pengembangan aplikasi ejaan bahasa Indonesia dengan konsep FSA
Finite State Automata. Penelitian tersebut membahas tentang pemeriksaan dan penggunaan konsep FSA yang dapat mengetahui kata berhimpunan dengan kesalahan pada bagian imbuhannya dan untuk bentuk terkait. Penelitian tersebut merupakan teori pada mata kuliah teori bahasa otomata yang kemudian dipraktikkan melalui pembuatan aplikasi. Tetapi penelitian tersebut bukan merupakan media pembelajaran, yakni aplikasi yang menggunakan konsep FSA dari mata kuliah teori bahasa otomata. Kajian terdahulu yang lain adalah aplikasi JFLab. Pada JFLab terdapat semua materi dalam TBO, dari penentuan bahasa, string yang diterima atau ditolak. Konversi antara FA yang sudah cukup baik, tetapi JFLab masih terdapat kekurangan, yaitu memang aplikasi ini bisa melakukan perintah sesuai yang dimasukkan oleh user. Tapi pada JFLab belum terdapat penjelasan narasi dari hasil yang didapat pada penjelasan setiap state. Juga belum terdapat narasi penjelasan. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke konversinya. Ya, benar. Konvensi NFA ke DFA. Cara langkah-langkahnya yaitu buatlah semua state yang merupakan substate jadi dari state semula. Lalu telusuri transisi state-state yang baru terbentuk dari diagram transisi. Tentukan state awal atau kernel. Lalu tentukan state akhir adalah state yang elemennya mengulang state. Nah, kelima, reduksi state yang tak bercapai oleh state awal. Selanjutnya, konversi NFA epsilon ke NFA. Ada beberapa tahapan untuk mendapatkan perubahan dari NFA epsilon ke NFA. Secara umum sebagai berikut. Buatlah tabel transisi NFA epsilon ini. Tentukan enclosure untuk setiap state. Carilah fungsi transisi atau tabel transisi yang baru. Rumus state atau input sama dengan enclosure state input. Tentukan state akhir ditambah state yang enclosure menuju state akhir, rumusnya seperti berikut ini. Maka dapatlah hasilnya Fxn sama dengan Q0, Q1, Q3. 3. Metode penelitian. Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membaca dan membandingkan literatur, buku internet, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian. Metode interview, metode pengumpulan data dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu dosen pengampu mata kuliah dari teori bahasa otomata. Metode observasinya merupakan metode pengamatan secara langsung terhadap cara pembelajaran teori bahasa otomata yang ada. Langsung saja ke analisisnya. Kebutuhan user, kebutuhan mahasiswa dalam sistem ini adalah sistem dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami materi konversi pada FA. Analisis kebutuhan sistem. Tahap analisis adalah suatu bagian untuk menentukan klasifikasi data yang lebih tepat untuk mendukung pembuatan program yang digunakan. Perancangan sistem. Tahap perancangan sistem merupakan kelanjutan dari analisis data, sehingga data yang akan dibuat dapat disusun dengan mudah dan tepat pada sasaran yang telah ditetapkan sebelum menyusun suatu aplikasi. Hasil yang diperoleh: tampilan halaman menu utama, tampilan halaman materi, tampilan halaman latihan, tampilan halaman simulasi, hasil pengujian sistem yang terdapat di aplikasi itu.
Penutup, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Materi yang terdapat dalam aplikasi terpenuhi dan dapat membantu menambah pemahaman mahasiswa mengenai materi teori bahasa otomata, khususnya konversi pada finite otomata, serta sebagai alat bantu dosen untuk menjunjung pembelajaran teori bahasa otomata. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit di jurnal internasional, yaitu a survey report on implementation of design for assembly in Malaysian manufacturing industry, atau laporan survei implementasi desain assembly di industri manufaktur Malaysia. Ini adalah pengantarnya, bisa kalian lihat sendiri, dan manfaatnya ini itu ada 6 ya, ada 6 manfaat. Nah, bisa kalian lihat sini ya. Lalu metodologi penelitiannya ini kita lihat sama-sama. Lanjut ke temuan survei. Temuan survei ada praktik desain di perusahaan Malaysia. Nah, ini praktiknya itu ada 3. Client, manufaktur, atau assembly, stand alone company. Oh maaf, yang ini dulu. Manufaktur, lalu stand alone company. Ya, lalu ada aplikasinya, aplikasi DFA. Ini pengertiannya. Desain praktik, ada classification, dan nih kesadaran DFA. Kesadaran DFA awareness. The degree of DFA awareness can be assessed through the answers given when companies. Ada 5. To sure of its benefit, have never held role of the DFA, do not understand DFA, concerned about its risks and cost, but that there was a need for DFA 5%. Ini ada persen-persenannya. Lanjut. Yang terakhir, jenis praktisi DFA. Lalu alat DFA yang digunakan. Dan metodenya. Manfaat yang diklaim dengan menggunakan DFA. Ini manfaat-manfaatnya nih. Manfaat. Ini masalah dalam implementasi DFA. Kebutuhan kerangka kerja. Kesimpulannya.
kesimpulan dari jurnal ini. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Di sini saya mengambil jurnal saya itu dari yang jurnal nasional. Ini linknya. Kalau kalian mau lihat. Lalu yang internasionalnya ini linknya. Untuk jurnal yang aslinya. Yang telah saya ringkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.